sesama pedagang dan sejahtera juga buat pemirsa YouTube. Dan hari ini kebetulan tanggal 2 Januari 2020, semoga di tahun ini kita jauh lebih baik dari tahun yang lalu, entah itu dari usahanya atau dari kesehatan dibandingin yang tahun lalu. Dan hari ini kebetulan juga saya bersilaturahmi dengan Mas Ternyata Pak Guntur, dan mungkin tidak asing di sini ada Sapipedia, tepatnya di daerah Wonogiri, dan bisa dibantu subscribe-nya juga di Sapipedia. Nah, sudah tidak asing kalau dia salah satu penyedia sapi juga khas dari saya, sama di daerah Jogja, Ambar Ketawang, Prambanan juga, itu wilayah mungkin spek sapi yang di daerah Yogyakarta, karena itu memang kalau dibandingin tempat lain, Pak Guntur, mungkin Pak Guntur juga sudah ini ya, itu speknya itu masuk ya, masuk dari kualitas sapinya, insya Allah kita jamin pertama sehat, kualitas juga sedikit berbeda dengan kita agak sombong sedikit nih, beda sedikit lah, rasnya itu kental simentalnya. Nah, dan hari ini juga kita mau sedikit mengobrol tentang sapi PO, tentang sapi simental dan limosin, karena hari ini juga saya kebetulan ada waktu luangnya, jadi nanti kita lanjutkan videonya selanjutnya, dan seperti apa videonya kita tunggu. Mungkin kita nanti di sini tuh fokusnya bertanya terutama ke Pak Guntur seluk-beluk tentang sapi PO. Kemudian nanti juga ada variasinya biar tidak monoton. Saya dan Mas Udin sedikit banyak mengembangkan pembicaraan tentang sapi simetal dan limosin. Kita sudah tahu semua, Mas Udin Jenggot ahlinya sapi khususnya simetal, walaupun limosin juga ada. Kita udah tahu postingannya di YouTube-nya Mas Udin Jenggot. Silahkan kalau belum subscribe Mas Udin Jenggot. Di YouTube-nya tidak asing lagi, sangat-sangat familiar, terutama sapi-sapi simetal murni. Senengannya Mas Udin Jenggot, saya kalau di pasar sama-sama berburu sapi simetal, jujur saya kalah saing sama Mas Udin Jenggot ya. Tapi tambahan informasi, walaupun kita memburu ya, membidik sapi yang berspek sama saya dengan Mas Udin, tapi kita bersaing sehat ya Mas ya. Dan mungkin ini juga bisa dijadikan contoh buat teman-teman pedagang yang lain, bahwasanya tidak usah berebut konsumen, tidak usah berebut pelanggan, rezeki itu sudah ada yang ngatur, bukan sudah ada yang ngawur ya. Sekali lagi sudah ada yang ngatur. Begitu nanti seperti apa nanti ceritanya kalau saya di pasar sama bareng sama Mas Udin seperti ini tadi. Mas Udin nawar sapi dengan angka sekian, kemudian saya tambahin sedikit, akhirnya dikasihkan ke saya sapinya. Itu sudah biasa. Sudah biasa seperti wajar. Dan terkadang Mas Teguh nawar segini, dikasihnya di bawahnya, itu sudah biasa. Oke, kita sebelum pasar kita sudah paham ya. Jadi pada intinya kita kalau jual beli, pertama yang penting kita jujur, amanah. Sapi sehat kita bilang sehat, kalau nggak sehat jangan dijual. Betul. Ke pelanggan. Karena apa artinya? Doa orang yang membeli kalau ketika terkecewakan itu nanti dijabai. Iya, pertama itu sangat mujarab ya Mas. Nah, kedua kita memang sama penjual. Kalau Pak Guntur sapi PO, Mas Teguh di Sapipedianya mungkin sudah tidak asing, betina oke, jantan oke, sama kita yang jual itu sama, cuman kadang harganya berbeda dengan di tempat saya. Kenapa? Karena spek saya boleh dibilang di atasnya Mas Teguh. Ini mohon maaf nih Mas Teguh. Ini jujur saja. Karena gini, di tempat saya di Grabak, Magelang, Ambarawa, kalau sapinya tidak super, itu jarang orang yang minat. Tapi untuk wilayah Mas Teguh itu, kalau Mas Teguh cari yang super itu penjualannya nggak mungkin segratis sapi daerah tempat saya, karena di sana itu agak sedikit rawan. Betul nggak Mas Teguh? Betul. Kita ngomong real saja. Iya, ada memang betul Mas. Jadi orang mau berkonotasi atau komentar seperti apapun, kita real aja ngomong. Nggak ada yang bertutup-tutupin. Begitu juga Pak Guntur. Jadi
kita silaturahmi seperti ini. Kemarin saya silaturahmi ke tempat Haji Rudi, mungkin tidak asing lagi. Kemarin saya ketika kirim ke daerah Bolai, saya silaturahmi ke Mas Didi dengan Lembu Kamandanu. Sekarang saya ke Pak Guntur, Padepokan SGM, dan saya belum pernah ke Wonogiri Mas Teguh. Mungkin lain Besok waktu bareng saya. siap Pak Guntur. Nah, mungkin itu ngapain aja saya? jadwalnya. Nanti kalau saya ngirim ke daerah sana, pasti saya silaturahmi Pak Guntur. Hari ini saya bolang di Prambanan, mampir. Mas Teguh memberikan sedikit informasi bahwa Pak Guntur itu dekat dengan Pasar Prambanan. Akhirnya saya janjian ke sini. Betul nggak Mas Teguh? Betul. Nah, mungkin ada yang disampaikan lagi Mas Teguh. Jadi gini ya, teman-teman, ini sebagai mungkin sedikit motivasi juga bahwasanya sekarang kan pasaran sapi itu sudah meluas karena adanya online ya Mas ya. Kita bisa pasarkan lewat YouTube, lewat kanal-kanal sosial media yang lain. Jadi bahkan gini, ada tetangga saya yang beli sapi dari Mas Udin. Dan mungkin juga ada tetangganya Mas Udin yang beli sapi ke tempat saya. Itu kan kalau di logika kurang masuk akal ya. Betul. Sedangkan tetangga saya beli sapi ke saya seharusnya kan lebih dekat. Kenapa beli ke Mas Udin? Tetangga Mas Udin beli sapi ke Mas Udin seharusnya lebih dekat. Kenapa beli ke saya? Ya itu tadi, rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Betul. Tidak mungkin salah kamar, tidak mungkin salah alamat. Gitu. Itu kalau ketemu penghobi ya Mas Udin mungkin Ya. juga mengalami. Kalau ketemu penghobi, harga berapapun ditransfer ya Mas. Betul. Dan waktu itu saya pernah Mas Teguh, saya punya sapi barang kualitasnya bagus lah ya. Istimewa ya. Itu saya upload hasil bolang dan itu sapi sudah fix, sudah terjual salah satu konsumen, dan itu banyak yang menanyakan. Salah satunya yang dibeli sama Mas Imam Samudra waktu itu ada iya, si Chandra saya lihat. Sena. Oh, iya. Nah, itu waktu itu ada 3 orang, Mas Imam sendiri yang ditelepon, dan itu Mas Imam mau dikasih laba 1 juta. Itu nggak mau. Mau dikasih laba 1 1 juta. juta. Itu belum sampai ke tempat Mas Imam, itu mau dikasih laba 1 juta. Masih dalam perjalanan diantar ke rumahnya Mas Imam. Itu dalam perjalanan, entah itu waktu malam ketika sapi belum diantarkan, itu sudah banyak yang siapa pembelinya, ini Mas Imam Samudra, dan itu nggak mau. Dan itu waktu itu saya nganter ke Mas Imam Samudra, waktu itu nganter sapi ke Mas Imam Samudra itu mampir ke kandangnya, kandang Tadi. sapi Utomo itu di Demak. Oh, di Demak. Iya, ada. Saya kirim 3 ekor, dan saya juga sharing, saya menanyakan perkembangan sapinya, dan alhamdulillah cukup bagus dan cukup puas dari Pak Teguh Toponya. Nah, itu sapi kan sebelum diantarkan ke Mas Imam itu mampir dulu ke kandangnya Demak itu langsung Mas bilangin sama Mas Imam Mitra, kalau nggak boleh 1 juta mau minta berapa. Tapi Mas Imam karena memang itu sudah seneng, sudah suka, uang bukan segalanya, dia tetap pelihara. Itu sapi dari Jogja ya Mas? Dari Yogyakarta. Kita salah Itu satu baru 1 bukti orang lagi. loh Mas, itu baru 1 orang. Banyak cerita Hmm, seperti banyak itu. cerita. Dan waktu itu saya punya Sarolis. Karolis. Heeh. Oh, yang itu. Bangka Belitung bukan? Pembelinya waktu itu tetangganya Mas Imam Samudra. Oh, bukan yang Bangka Belitung yang kemarin kita cerita itu. Bukan. Itu dibeli sama tetangganya Mas Imam Samudra. Itu belinya sudah 3 kali ke tempat saya. Dan Sarolis itu juga cukup banyak peminatnya. Karena Saya masih bilang, langka ya. Dan itu speknya itu masuk Mas. Dari kepalanya, kakinya, badannya itu posturnya masuk. Dan itu ditanyakan pembelinya siapa, saya kasih nomornya. Kalau memang rezeki mereka ya mau dikasih untung ya monggo, nggak masalah. Kalau mereka memang mau, tapi kalau enggak ya monggo juga, itu keputusan mereka. Dan itu orangnya juga nggak mau, akhirnya dipelihara sendiri, dan saya tanyakan perkembangannya juga cukup bagus. Jadi ketika pembeli dari tempat Pak Guntur, saya yakin juga dari Mas Teguh, kalau ada kendala kita siap ya. Jadi untuk pemeliharaan sapi pedetan kan biasanya butuh adaptasi. Kadang 1 atau 2 hari belum mau makan, kadang belum mau comboran. Itu coba ditunggu 1 minggu maksimal. Ya, itu pasti. Nah, itu pertama adaptasi tempatnya. Kedua, pola makan. Terkadang makan di tempat sini jerami, di tempat sampean pembeli misalkan kasih rumput, itu juga butuh waktu untuk melatih itu. Dan comboran juga terkadang berbeda porsinya
beda makanannya, itu butuh waktu. Nah, jadi jangan khawatir ketika sapi pembelian dari Mas Teguh, Pak Guntur, tempat saya, insya Allah adaptasinya maksimal 1 minggu. Dipantau ya terus Dipantau. ya, Mas, ya? Nanti kalau Kita pantau terus. dan waktu kemarin juga orang Magetan beli di tempat saya, Mas ini yang satu mau makan dan comborannya bagus, yang satu belum mau makan comboran. 1 minggu ditunggu dan alhamdulillah 1 minggu dia WA ke saya perkembangannya mau comboran dan itu sudah bagus. Jadi seperti yang satu lagi. Dan seperti itu contohnya. Adaptasi makanan sama tempat. Betul Pak Guntur. Jadi kalau pedetan harus gini. Kalau pada memang seperti itu. Dan tapi satu hal tulang lagi pun juga seperti itu. betul. Dan satu hal lagi, sapi itu memang pedetan itu kita harus bisa merawatnya. Artinya jangan seperti yang dewasa. Karena itu butuh kasih sayang. Jadi kalau ngasih makan, Iya. jangan langsung brek banyak. Jangan brek langsung banyak. Karena sedikit nanti habis dikasih lagi. Tambah lagi. Nah, itu merangsang untuk makan. Kalau langsung dijebrek masih banyak, dia belum tentu habis. Tapi sedikit. Jadi untuk merangsang makannya, untuk merangsang comborannya itu jangan langsung brek banyak. Begitu kurang lebihnya kalau menurut saya. Dan comborannya juga harus jangan terlalu lembek. Kental ya, Mas? Kental Kental. biar nggak mudah mencret. Kayak bubur. Dan ketika nanti mencret dikasih jerami, kalau saya biasanya jangan dicombor dulu 1 hari atau 2 hari. Nanti setelah itu dicombor tidak masalah, dan itu jangan terlalu encer. Karena kalau encer nanti pencernaannya belum siap, karena biasanya dikasih ASI, pencernaannya belum berkembang, nanti pada akhirnya akan terjadi ereksi, akhirnya mencret. Seperti itu. Ya, Mungkin ada sama. yang disampaikan Pak Guntur? Sama PO juga seperti itu. Oh begitu, PO juga Pak PO Guntur. juga. Kalau saya sih dari sana memang saya latih porsi makan di kebumen seperti ini, saya terapkan di sini paling 1 hari. Terus dikurangi terus saya samakan dengan paduan makannya. Nanti begitu kirim udah sampai sana itu langsung alhamdulillah dan langsung terlatih makan seperti ini Pak Guntur. Betul, Ya monggo betul. sih. Betul. Karena kan biasanya kalau beli saya sama Mas Teguh beli di pasar itu sapi itu berangkatnya pagi sampai pasar siang kan, sampai tempat kita sore, belum istirahat, Langsung dikasih makan biasanya nggak mau. kasih makan nggak mau. Stres. Terus besok dibawa ke pasar, itu kan capek, Iya. udah capek, makannya belum teratur, butuh adaptasi. Nah nanti setelah 1 minggu biasanya seperti itu akan adaptasi sendiri dengan sendirinya, insya Allah sapinya akan berkembang dengan sendirinya dengan cara sampean-sampean pembeli dari Mas Teguh, Pak Guntur maupun dari saya, bagaimana pola makannya dan bagaimana cara menyikapinya dengan makanan atau comborannya tergantung kondisi nggih Pak. Iya. Nggih Pak Iya. Guntur, Mas Teguh. Betul, Pak. Jadi kalau misalkan di tempat saya nggak ada ampas tahu, nggak harus ampas tahu, semua itu bisa. Betul nggak Mas Teguh? Betul. Nah, saya sedikit menambahkan ya teman-teman. Jadi gini, teman-teman terutama konsumen Sapipedia, Pak Guntur Ploneski dan Mas Udin Jenggot, tidak perlu khawatir ketika membeli sapi dari kita bertiga terutama, dan mungkin juga dari supplier atau pedagang yang lain. Karena zaman sekarang itu orang berdagang itu sudah zamannya dunia maya. Kita bersaing sehat dan kita berlomba-lomba memberikan yang terbaik. pelayanan yang terbaik. Hmm. Siapa yang kalah dalam bersaing yang terbaik, mungkin itu bukan kalah ini masalah barangnya, tapi kalah pelayanannya. Saya yakin ya Mas ya. Betul. Karena kita mirip-mirip kok. Saya itu juga peneliti media sosial yang lain ya. Saya sama teman-teman di Jawa Timur, di Jawa Tengah, sama Mas Udin, sapinya itu mirip-mirip ya Mas. Betul. Cuman perbedaan kualitas mungkin ada sedikit berbeda. Ya, Mungkin ya. misalnya Mas Udin fokusnya ke simental, saya fokusnya ke limosin begitu. Tapi sapinya ya itu aja lah. Betul. Siapa yang memberikan pelayanan yang terbaik, mungkin dialah yang dipilih konsumen. Betul. Betul nggak, Mas?